Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, ngelanjutin sejarah teknologi ya. Setelah Asus, ASRock, MSI, sekarang giliran Gigabyte. Nah, by the way, bagi kalian yang belum nonton ya video tadi, bisa cek videonya di link deskripsi video ini. Oke, Gigabyte. Kenapa nggak ganti nama aja ya? Entah itu terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, brontobyte, ataupun geobyte. Soalnya untuk gigabyte 30 tahun yang lalu emang terlihat besar. Tapi untuk sekarang ya hanya gigabyte kayak gitu ya. Hampir semua harddisk pun rata-rata terabyte ya. Jadi udah naik level kayak gitu. Oke, memang sih emang 30 tahun yang lalu gigabyte emang besar ya. Soalnya emang dasarnya gigabyte menamai perusahaannya Gigabyte kayak gitu agar terlihat besar ya. Cuman emang sih untuk sekarang ya seperti saya bilang tadi emang udah hal biasa ya untuk masalah Gigabyte. Nah, by the way, bagi kalian yang pengen buat nama ya atau nama produk kayak gitu, kenapa nggak dinamain Geobyte aja kayak gitu ya? Soalnya dia 1 sextillion lebih besar ya ketimbang Gigabyte. By the way, 1 sextillion itu nolnya ada 21 ya kayak gitu. Jadi bagus banget buat marketing, dan lagi mungkin 100 tahun lagi baru nyampe ke Geobyte kayak gitu. Oke, itu untuk masalah nama ya. Oke, lanjutin aja ke sejarahnya. By the way, Gigabyte didirikan di Taiwan lagi ya. Di tahun 1986 oleh Pei Cheng-ye ya. Oke, untuk Gigabyte sendiri di sebelum tahun 2000-an memang agak kurang kedengar ya, dan infonya pun sangat-sangat sedikit. Makanya di sini saya lebih fokus ke Gigabyte tahun 2000-an ke atas dan Aorus ya. Oke, kalau ngomongin Gigabyte ya, terutama di tahun 2000-an kayak gitu, Gigabyte terdengar atau yang paling dikenal adalah motherboardnya ya. Lebih terkenalnya karena keawetan atau ketangguhan motherboard itu sendiri ya. Sebenarnya harga pun berpengaruh, tapi biasanya makanya ada produknya UD ya, Ultra Durable kayak gitu. Itu salah satu yang ingin Gigabyte lakukan. Nah, by the way, sebelum Gigabyte masuk ke 4 besar ya, 4 besar produsen motherboard terbaik kayak gitu, Gigabyte masih belum dikenal kayak gitu ya. Bahkan di bawah Ebit, Foxconn, dan lain-lain kayak gitu. Tapi emang ambisi Gigabyte cukup besar, makanya keinginannya ya seperti yang tadi kayak gitu, keawetan itu yang diutamakan. Makanya tiap di marketingnya pun yang mereka bicarakan adalah solid kapasitor ya, biar lebih awet ketimbang motherboard lain. Oke, itu ya untuk dasar Gigabyte mulai benar-benar naik. Lalu di tahun 2006 ya, harusnya menjadi sejarah yang cukup besar kayak gitu ya. Karena di Agustus 2006, Gigabyte dan Asus mau berkolaborasi ya di motherboard dan GPU. Tapi pada Maret 2007, kolaborasi mereka berhenti ya, atau lebih cocoknya nggak jadi. Alasannya karena setelah dipikir-pikir ternyata rencana awal ya untuk investasi 244 juta dolar kayak gitu, Gigabyte memegang saham 51% dan Asus 49%. Bukan ide yang cukup bagus kayak gitu, makanya kolaborasi mereka dihentikan, atau lebih rencananya ya kayak gitu dihentikan. Kalau memang terjadi mungkin sekarang ada Gigabyte Asus dan lain-lain kayak gitu. Oke, balik lagi ke Gigabyte yang lebih ingin memperlihatkan keawetan kayak gitu ya di motherboard terutama kayak gitu. Tapi produk yang awet ya ataupun tahan lama itu bagus ya, hanya saja boring kayak gitu. Makanya di tahun 2014 ya, Gigabyte mengumumkan divisi gaming mereka, yaitu Aorus ya. Nah, bagi kalian yang penasaran untuk Aorus itu sih apa sih ya namanya itu? Aorus adalah dewa Mesir kuno ya, yang sering disebut sebagai dewa langit kayak gitu ya, dewa perang ataupun dewa pelindung ya. Gambaran yang sering ditampilkan sih manusia yang berkepala elang kayak gitu ya. Walaupun aslinya bukan Aorus ya, tapi Horus kayak gitu. Entah itu tipe atau salah baca, atau mungkin hanya pengen diganti ke A. Tapi intinya emang Aorus itu dasarnya dari dewa Mesir ya, Horus. Oke, balik lagi ke tahun 2014 ya. Produk Aorus pertama yang diluncurkan adalah Aorus X7, Aorus Thunder M7, Aorus Thunder K7, dan Aorus Thunder H7.
Jadi kayak udah sepaket ya untuk seri gaming laptopnya. Nah, yang menarik dari Aorus X7 itu sendiri ya, dia udah memakai prosesor Intel i7 4700HQ. Lalu RAM-nya sendiri 16GB ya. Di sana ada 4 slot yang bisa di-upgrade maksimal 32GB ya. Untuk penyimpanannya sendiri menggunakan 2 kali 128GB SSD ya di RAID 0 ya, biar kecepatannya 2 kali lipat. Lalu harddisknya 1TB. Oke, by the way, untuk spesifikasinya untuk sekarang kayak nggak terlalu overkill ya. Tapi Aorus X7 ini dibekali GTX 765M SLI ya. Jadi GPU-nya sendiri ada 2 kayak gitu. Dan untuk seri X7 V2 ya, dia dibekali GTX 860M SLI ya, sama ada 2 juga. Nah, dari tahun 2014 ke tahun 2016 ya, Aorus hanya berkecimpung di dunia laptop dan peripheral. Di awal 2007, Aorus mengumumkan motherboard pertamanya, yaitu Aorus Z270 ya, untuk Intel seri 6 dan 7. Di tahun yang sama, Aorus meluncurkan GPU pertamanya juga ya, yaitu Aorus GTX 1080 kayak gitu. Walaupun sebenarnya 6 bulanan sebelumnya Gigabyte meluncurkan Gigabyte GTX 1080 Extreme Gaming yang bentuknya hampir sama persis. Hanya berbeda sedikit ya, untuk logo Gigabyte-nya diganti menjadi Aorus. Perbedaan terbesar sih sebenarnya ada di backplate ya, soalnya yang seri Aorus dia sudah ada RGB-nya ya, ketimbang yang seri Gigabyte-nya. Tapi selain dari itu hampir sama ya, termasuk spesifikasi dalamnya. Oke, di tahun 2019 ya, Aorus atau Gigabyte ya membuat monitor gaming pertama mereka, yaitu Aorus AD27QD ya. Itu adalah monitor pertama Aorus ataupun Gigabyte sebenarnya ya, soalnya belum membuat monitor ya untuk Gigabyte kayak gitu. Nah, walaupun itu monitor pertama, tapi untuk spesifikasinya nggak nanggung ya. Jadi paling tinggi kayak gitu ya, dengan ukurannya 27 in, untuk response time-nya 1 millisecond dan refresh rate-nya 144 Hz kayak gitu. Panelnya sendiri menggunakan IPS ya dari Innolux. Untuk versi terbaru ya seperti Aorus FO48U sudah menggunakan panel OLED dari LG. Nah, untuk produk dari Gigabyte ya cukup banyak kayak gitu, dari cooler, casing, RAM, SSD kayak gitu, speaker sampai all-in-one PC. Tapi emang yang paling menonjol dari Gigabyte ya tetap di motherboard, GPU, laptop, dan lain-lain. Oke, secara umum emang nggak terlalu panjang ya untuk sejarah Gigabyte itu sendiri. Tapi memang cukup bersaing ya, terutama masalah di motherboard karena mereka sudah masuk ke 4 besar kayak gitu. Masih dibilang bagus ya, terutama di Aorus kayak gitu. Soalnya berbeda dengan dulu ya, sekarang Gigabyte sudah lebih ke gaming ya. Soalnya kalau dulu lebih ke apa namanya ya, produk boring lah kayak gitu. Untuk sekarang jauh lebih menarik. Oke, mungkin segitu aja ya untuk versi Gigabyte ya, atau untuk sejarah Gigabyte. Untuk 4 besar ya udah barusan ya, terutama di masalah motherboard. Yang lain nanti akan nyusul, tapi entah dari mana mulainya ya, entah dari yang paling besar ya, Intel, AMD, Nvidia, atau mungkin merek-merek yang udah jarang kedenger kayak gitu. Mungkin kalau ada masukan bisa tulis aja di komentar di bawah kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.